membonsai harus diselaraskan, jangan kita paksakan dah, karena dia itu nanti ada nilai pengabdian. Kalau kita tahu cara pohon tuh dipinta pasti dikasih, kalau kita tahu cara. Sering kita pinta dong, tapi tidak memberi, sering. Dia harus gambarkan dulu pohon ini. Saya mau mainnya di ukuran mana berapa. Dia idealnya pendek, gemuk, apa normal, apa tinggi, besar tinggi, tinggi kurus. Pohon itu harus gambarkan dulu. Pohon ini bakal main di ukuran berapa. Nah, jadi ini pohon konsepnya natural. Jadi natural itu ada dua, ada dogmatis, natural dogmatis, ada natural. Kalau yang dogmatis itu mengikat dengan aturan, misalnya ya dari akar keliling, dari bawah ke atas, alurnya mengecil terus. Itu dogmatis, akar batangnya. Nanti dahan utamanya ini posisi yang paling bawah itu paling besar. Ini dahan utama, pengimbang, background, pelengkap, baru kepala. Ukurannya bersusunan, besar, kecil, sedang, kecil. Itu yang dogmatis. Tapi kalau yang natural, dia boleh besar. Misalnya di sini kecil, tiba-tiba ini besar. Ini kan lebih besar nih. Iya. Nah, kalau di dogmatis ini nggak bisa diterima karena aturannya udah diikat. Tapi kalau di natural itu bisa dia masuk asal menyesuaikan dengan kapasitas isi. Kalau di sini lebih besar, sini kecil, jangan sama panjang. Itu salah satunya. Misalnya ini 2 cm, ini 1 cm. Ini panjangnya jangan sama. Kalau di sini 1 cm, isinya panjangnya 5 cm, di sini 2 cm, panjangnya harus lebih dari 5. Menyesuaikan sesuai kapasitas. Jangan yang lebih kecil panjangnya 10 cm, yang lebih besar 5 cm, terbalik. Nah, itu kalau yang di natural. Nah, ini kita bahas dulu akar batang ya. Ini gayanya apa? Itu kalau di natural itu gaya, bukan bentuk. Kalau lebih dari satu dia kebentuk nanti. Ini natural. Jadi dia lebih ke gaya. Itu tadi. Dia pohonnya lebih sifatnya umum. Artinya normal. Nah, dari mana ngambil gaya? Berdasarkan tata letak. Makanya kalau bonsai itu harus diatur tata letaknya, karena dia akan mempengaruhi posisi struktur akar. Tegak lurus gimana akarnya, miring gimana akarnya, rebah kayak apa akarnya, karena itu berbicara konstruksi, ya kan? Nah, jadi kalau ini natural, ini gayanya apa nih? Tegak lurus ya. Nah, ini gayanya tegak lurus. Pertama gaya, udah selesai ya, kita tahap unsurnya ya, akar batangnya. Yang kedua alur. Ini alur namanya. Dari akar sampai ke puncak tertinggi. Ini alurnya. Berarti sini alurnya. Yang belum dapat apa? Ini yang putus alurnya. Karena perbandingan ukuran ini ke sini jauh. Nah, seharusnya sebesar rokok ya mungkin. Besar dikit lah. Nah, kalau kita ambil perbandingan supaya enak turunan, kenapa? Gradasi itu penggiring imajinasi. Gradasi pada 3 dimensi itu ukuran, turunan ukuran. Kalau di 2 dimensi itu nih panjang kali lebar ya. Kita kasih warna hitam aja satu bulatan ini, kita titik, kita biaskan, dia seolah-olah timbul. Padahal datar. Nah, kalau bonsai penggiring imajinasinya itu tadi di ukuran. Jadi besar, kecil.
Jadi kelihatan pohon yang kecil seperti tinggi, seperti besar. Itu perspektifnya. Jadi gradasi itu penting di pohon untuk penggiringan imajinasi. Kayak gini kan, kayak besar sebenarnya kalau kita masuk ya. Kalau pas begitu ketemu ini, putus alurnya. Ini alurnya putus. Nah, nanti diambil lagi ukurannya. Ini di los biasanya kan. Nah, kalau udah bahas karakter, yang ketiga karakter ya. Kalau kita pembahasan karakter, setiap pohon itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi diambil karakter itu dari akar atau batang. Diambil dasarannya. Misalnya kimeng, jenis ficus ya. Itu karakternya itu lebih di mana? Bagian mana? Masih akar. Makanya orang program itu tujuan cari karakter salah satunya. Nah, itu di akar. Nah, kalau seandainya jenis yang lain ada yang di batang, karakter dia timbul. Ada kombinasi antara akar dan batang. Di situ diambil karakter. Kayak boksus, karakternya di mana? Di batang. Jadi gerak dasar itu harus memenuhi 3 unsur tadi. Gaya, alur, dan karakter. Baru selesai dasar. Nah sekarang ini apalagi kira-kira Bang? Itu secara garis besar ya, garis besarnya ya. Nanti pengembangan tergantung kasusnya masing-masing nanti. Yang penting sekarang tuh belajar teknis. Kalau itu tidak perlu lagi pelakuan. Ya, ini udah selesai. Cuman ini aja yang belum selesai. Itu harus ke mahkota itu ya? Iya. Harus dari Iya. Berarti ini potongan awal ya, kita anggap ya. Tek. Berarti ada kaki sama badan. Untuk ngambil alur itu cari leher dulu, turunan. Tek. Karena kalau di kelas prospek kepalanya belum punya. Ini iya kan? Nah, artinya batas alur dulu. Artinya dia akan menggambarkan bahwa badan ke sini, oh berarti alur ke sini, berarti gayanya tegak lurus. Kalau badan kayak gini, lehernya ke sini, nanti kepalanya ke sini, berarti tegak lurus berliku. Nanti badan ke sini, tuh akar ke sini, kepalanya ke sini, berarti mirip. Rebah kayak apa, terjun kayak apa gitu. Nah itu pemahaman di gerak dasar. Tinggal kasus pohon masing-masing. Nah, kalau untuk mengkonsep dasar, usahakan menggambarkan keberadaan pohon. Digambarkan dulu keberadaan pohonnya. Ini mau dibuat apa gitu. Nah, ada kuncinya itu setelah kita ambil, kita serahkan lagi ke dengan alam. Jangan kita paksa pohon. Kehendak kita nggak bisa. Karena dia harus punya interaksi, harus selaras. Kapan kita memberi, kapan kita memperlakukannya, kapan dia memberi, harus tahu. Misalnya kayak gini, top, potong dulu. Jangan dulu ngasih gambaran, tunggu dia kasih dulu, baru baca lagi. Jangan kita paksa, saya mau harus tegak lurus, tunggu biar ini yang lain buang, tunggu lagi kita buang, belum tentu kayak gitu. Kita harus menyelaraskan. Mungkin Pak Ade mau kasih tambahan di ini pemahaman dasar. Jadi gini teman-teman ya, betul kata Mas Rafi. Ketika kita punya pohon seperti ini, perawatan ini, kita harus tahu tujuan rawat ini kemana. Tapi kalau pohon ini dibiarkan, ya biarkan ngasih dulu. Ini dibesarkan, diurus. Jadi jangan sekali-kali Bapak beli baru selesai. Ini Dewan Daru dong. Dewan Daru ini. Lambat besarnya Dewan Daru. Ini kalau di Jawa Tengah, pohon dewa ini. Zaman dahulu ini pohon dewa ini. Ada mistisnya kalau pohon ini biasanya Dewan Daru. Kalau di Jawa ini pohon Dewan Daru lah, ya ada mistisnya. Jadi jangan sekali-kali Bapak memaksakan ini, biarkan dulu. Dia mau kemana, kata Mas Rafi tadi. Nanti ngasih
baru Bapak ini kasih pupuk dulu, dikasih media dulu yang bagus, nanti jadi. Nah, baru Bapak garap. Dia memberi, baru. Jangan dia belum memberi, kita paksa. Habis nantinya seperti ini. Kata orang ini prematur. Jadi enggak, ya seumur-umur kayak gini nih. Boleh taruh kayak gini seumur, kasihan kan. Buka dulu, biarkan. Bunga tidak bagus, ini bagus pohon. Asal tahu karakter ya bagus. Yang bercabang kayak ini nih, 2 mata tunas Mas Rafi ya. 2 pohon ini 2 mata tunas. Beda sama itu. Kalau di sini banyak kali age ya, Bapak sesuaikan nih dapatnya di hutan, dia harus tengah teduh kali ini. Kalau di jemur pul kuning daunnya, yang ngelipat-ngelipat ya kali age itu. Karena di karakter alamnya, kalau ini jemur nih di alamnya, kalau di tanah biasa kan rimbun ini nih. Kalau itu di bawah pohon, biasanya ini nih tumbuhnya nih. Kebun sawit. Ya, Sawit. ya kan. Di sini banyak pemburu ya, Tuh. berburu sendiri ya. Iya, betul. Iya. Nah, jadi kita kasih gambaran bagaimana membuat bakalannya yang bagus. Iya. Jadi untuk apresiasinya nanti misalnya kayak gini, setelah kita dapat di alam itu sebelum perlakuan, sebelum kita menanam, itu ilmu botani tergantung masing-masing ya. Nanti semua tuh feeling sebenarnya nanti itu. Dia harus gambarkan dulu pohon ini. Saya mau mainnya di ukuran mana berapa. Dia idealnya pendek, gemuk, apa normal, apa tinggi, besar tinggi, tinggi kurus, pohon itu harus gambarkan dulu. Pohon ini bakal main di ukuran berapa? Main mami, small, medium, apa large, apa extra large. Harus gambarkan dulu itu. Nah, setelah dapat gambaran ukuran, gambarkan kalau dia di dalam pot. Jangan komponen udah jadi, begitu kita kasih pakaian nggak muat-muat, kita potong. Unsur udah jadi di atas, kita potong, putus lagi alurnya, jalurnya hilang. Itu pasti ada kerusakan di atas. Jadi gambarkan dulu kedalamannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itu kalau mau buat dasaran. Jangan yang penting tunggu tok tanam. Pas begitu masuk, nanti gambarkan potnya apa, petak, opal, relief, segi panjang, tinggi, itu harus ada gambaran di situ. Kalau mau buat dasaran bonsai, jangan sampai pengulangan karena waktu udah terbuang. Pohon kalau udah jalan, dimundurkan lagi, itu berbeda dari awal. Kenapa? Dari alam itu udah penuh. Alam itu udah memberi itu cadangan makanan udah luar biasa. Tapi kalau udah di tangan kita, tidak ada lagi pemulihan nanti. Nah, berat pemulihan. Biasanya kalau pemulihan, jenjang waktunya kelipatan biasanya waktunya. Nah, jadi harus gambarkan dulu. Nah, kedua, waktu kita udah ground, kita lihat ukuran. Oh, ini ambilnya bahu dulu. Jangan dulu lengan, bahu. Imbangkan ukuran lengan ke badan. Nah, ini belum dapat kayak gini nih. Proporsinya udah ketemu belum? Belum. Udah ditahan. Tak matur. Nah, kejar dulu ukurannya. Los. Begitu dapat baru tek. Harus di los dulu. Kalau memang perlu digerakkan, itu alat bantu ada. Kawat. Udah digerakkan, udah dapat posisinya, baru lepas. Dilepas. Jadi takutnya kalau kadang kita udah ingin pohon, tuk, langsung tahan. Jadi kalau namanya bahan, mainnya di bawah dulu lah, jangan dulu ke atas. Kalau memang belum waktunya ditampilkan, jangan dulu di dalam pot. Dia kalau di dalam pot ini idealnya tahapnya cari ranting. Kalau cari proporsi anatomi, akar, batang, dengan leher di ground itu lebih bagus.
Kalau kita Kadang- buat semua mau nikmati cepat. Nih ada lagi nih. Ada lagi Awal lain langsung mau menikmati. Taruh di pot, asal Bengkulu beli pot langsung taruh. Wah, manis ya. Bukan saya sendiri, Pak. Tapi diem mereka bergerak. Tapi itulah proses. Ya. Jadi itu kalau Diem aja batangnya. makanya di bonsai itu kita perlu speed bermainnya. Orang tidak tanya berapa lama dia bermain, tapi percepatan dia bermain. Itu tadi. Nah, makanya musuh bonsai kan waktu. Iya. Salah satu untuk memangkas waktu, teknis. Tidak ada yang lain. Cara. Orang ngantar pohon dari Bakalan ke regional itu rata-rata dari tidak ada tampilan menjadi ada tampilan itu di tangan profesional. Kita nggak lihat jenis ya, rata-rata ya jenis tanaman. Itu bentangannya antara 4-6 tahun. Tapi kalau ini kalau bukan yang profesional bisa bentang 10 tahun, bisa udah 20 tahun disuruh pulang lagi. Iya. Jadi bahasa matur tuh ada. Kadang kita los kan, udah dapat ukuran di bahu. Pas begitu kita potong, tek, tumbuhnya di sini. Nah, itu apa? Artinya ukuran dapat, umur belum cukup. Jadi kalau mau cari pergerak penambahan anatomi, lihat juga umurnya, umur dahan ini. Nah, untuk identifikasinya umurnya yang udah cukup apa enggak, itu ada bahasa grinding. Grinding itu penyusunan warna. Kalau kita susun ini, kulit bayi nih, ini anak-anak, ini kulit remaja, ini dewasa, ini tua. Di tahap mana mencari? Remaja. Di tahap remaja, hunting. Tek. Kalau kita hunting di tahap anak-anak, tek sini. Kalau kita hunting di tahap tua, capek dia. Capek pohonnya. Jadi cari di tahap remaja. Identifikasinya dia biasanya udah mendekati warna kulit badan. Di mana dia duduk, warnanya udah nyebrang. Misalnya kita mau hunting di sini, misalnya, ini masih hijau, belum. Udah kita tahan, kita cari warnanya udah mendekati ini batas ini nih udah mendekati ini. Nanti bisa kita lihat susunan kan dari warna, oh masih hijau, oh ini belum. Ya kembali nanti itu setiap pohon punya karakter masing-masing untuk kita analisa kan. Jadi membonsai harus diselaraskan, jangan kita paksa kehendak karena dia itu nanti ada nilai pengabdian. Kalau kita tahu cara pohon tuh dipinta pasti dikasih kalau kita tahu cara. Sering kita pinta tuh tapi tidak memberi, sering. Ya mungkin Pak John ada lagi. Jadi kita jawab lapangan aja Pak Rafi, kita lihat. Lapangan aja kita nih. Ini kita nggak usah bahas pohon orang, pohonnya masing-masing dulu. Yang lain baru nyimak. Kenapa? Kasusnya akan diselesaikan dengan yang punya. Iya. Kalau kita selesaikan kasus yang punya orang, belum tentu selesai. Gimana? Punya masing-masing. Ya, karena keputusan apapun di pohon itu kebijakan yang punya. Punya mau dipotong, mau enggak. Potong, mau enggak, mau apa? Mau dipasang. Ya kejadian asik kemarin. Lapangan.